Salam, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 12 September 2020. Bacaan kita hari ini dari Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5, sampai ayatnya yang ke-15. Sebelumnya itu kita berdoa. Dalam kerendahan ya Bapa di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon campur tangan Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh dimampukan untuk boleh memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan hari ini. Bersabdalah Bapa di sorga, dan terangi hati kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apakah yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini, berdoa, hak istimewa anak Tuhan. Ya kita palempa lan bahasa Toraya, mas sambayang, tamana diomai puang matuah. Ibu bapak yang terkasih, berdoa merupakan hak istimewa bagi kita sebagai anak-anaknya. Walaupun demikian,
masih banyak orang yang masih sulit mengambil waktu untuk berdoa. Selain itu, ada juga yang melakukannya hanya sebagai rutinitas dan belum menjadikan doa sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini, Yesus membandingkan cara berdoa orang munafik dengan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dalam perikop ini ditekankan bahwa apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik yang berdoa agar dilihat orang lain. Ayatnya yang kelima. Sebab ketika seseorang berdoa, ia sedang berbicara langsung dengan Tuhan tanpa perantaraan. Dengan berdoa, orang membuka hidupnya di hadapan Tuhan. Karena itu, setelah Yesus mengecam apa yang tidak baik dilakukan saat berdoa, Dia pun menunjukkan bagaimana seharusnya berdoa. Karena itu, berdoalah demikian, kata Yesus dalam ayat 9. Lalu Tuhan Yesus pun mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam berdoa ialah bahwa kita dimungkinkan untuk langsung menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan tanpa harus terwakili. Namun yang paling penting adalah janganlah berdoa seperti orang munafik, melainkan berdoalah dengan rendah hati, dalam ketulusan dan kebenaran, karena Tuhan tahu apa yang Dia ingin nyatakan kepada kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak, tetaplah berdoa, Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas firman Tuhan hari ini, sehingga kami boleh belajar dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan semua pergumulan kami dengan Tuhan melalui doa kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin.